Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Gani Satmoko dengan NPM C1C023073. Di sini saya akan mengerjakan tugas akuntansi keuangan lanjutan 1. Ini menjelaskan materi bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan anak, persediaan dan jasa. Dimana di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu eliminasi transaksi antar entitas induk dan anak dan transaksi penjualan persediaan. Yang pertama, eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Ya, ini satu, transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan anak sering melakukan transaksi seperti jual beli persediaan, aset tetap, atau pemberian pinjaman. Transaksi ini mendukung kegiatan kelompok usaha dan dapat berbentuk hulu atau induk ke anak, maupun hilir atau anak ke induk, maupun lateral atau anak ke anak. Contoh nyatanya adalah PT Astra Otopar Tbk yang menjual komponen otomotif ke PT Astra Honda Motor. Keduanya bagian dari PT Astra International Tbk. Kedua, pentingnya eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasi harus menggambarkan kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi tunggal sesuai PSAK 65. Oleh karena itu, transaksi antar entitas perlu dieliminasi agar tidak menimbulkan laba atau aset ganda. Misalnya penjualan persediaan dari induk ke anak yang belum terjual ke pihak luar harus dieliminasi. Eliminasi ini penting agar laporan konsolidasi mencerminkan kondisi nyata kelompok usaha. Kemudian transaksi penjualan dan persediaan. Yang pertama, dampak eliminasi terhadap persediaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, jurnal eliminasi tidak hanya menghapus penjualan dan HPP internal, tetapi juga menggabungkan menanggungan laba yang belum terrealisasi pada persediaan, hingga persediaan benar-benar dijual ke pihak eksternal. Proses ini juga berpengaruh pada perhitungan kepentingan non-pengendali agar laba terbagi sesuai porsi kepemilikan. Yang kedua, transaksi hulu dan hilir persediaan. Pada transaksi hulu atau induk menjual ke anak, laba yang belum terrealisasi dieliminasi penuh agar tidak menimbulkan overstatement. Sebaliknya, pada transaksi hilir atau anak menjual ke induk, eliminasi dilakukan hanya sebesar porsi kepemilikan induk laba yang ditangguhkan di periode sebesar kepemilikan induk. Laba yang ditangguhkan di periode sebelumnya akan direalisasikan kembali ketika persediaan sudah terjual ke pihak eksternal. Yang ketiga, transaksi penjualan jasa. Transaksi jasa antar entitas induk dan anak juga harus dieliminasi. Pendapatan yang dicatat oleh induk merupakan beban bagi anak, sehingga dalam konsolidasi cukup dieliminasi pada akun pendapatan dan beban. Eliminasi ini bertujuan agar laporan keuangan konsolidasi tidak menampilkan pendapatan fiktif dan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Berikutnya, saya akan mengerjakan latihan 5.3 untuk contoh soal yang kita gunakan untuk membuat jurnal eliminasinya, di mana PT Pandanurangi atau PTPW memiliki 80% kepemilikan di PT Sahabat Kita atau PT SK. Berikut transaksi persediaan antara entitas yang terjadi selama tahun 2020. Untuk yang transaksi pertama, penjual PTPW, pembelinya PT SK. Beban pokok penjualannya 35 juta, harga jualnya 52 juta, dan persentase terjual ke pihak ketiga di tahun 2020 sebesar 75%. Untuk transaksi keduanya, penjualnya PT SK dan pembelinya PT PW, beban pokok penjualannya 230 juta, harga jualnya 280 juta, persentase terjual ke pihak ketiganya di tahun 2020 sebesar 40%. Diminta buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan terkait transaksi persediaan antar entitas untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 2020. Untuk menyusun jurnal eliminasinya, jurnal eliminasinya adalah yang pertama untuk transaksi pertama, penjualan di debit,
penjualan dan beban pokok penjualan serta persediaan di kredit. Beban pokok penjualan dan persediaan, di mana penjualan di debitnya sebesar transaksi pertamanya 52 juta, kemudian beban pokok penjualannya sebesar 35 juta, dan persediaannya sebesar 17 juta. Kemudian untuk transaksi keduanya, untuk transaksi pertama catatannya adalah mengeliminasi penjualan persediaan PT PW ke PT SK dan PT PW ke PT SK. Kemudian untuk transaksi keduanya di debitnya penjualan sebesar 280 juta, yang di kreditnya beban pokok penjualan dan persediaan masing-masing sebesar 230 juta dan 230 juta dan 50 juta. $230 juta dan 50 juta. Nah, inilah jurnal eliminasi untuk PT PW dan PT SK pada latihan nomor 5.3. Nah, di sana kan ada disebutkan jurnal eliminasi dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi contohnya bisa dilihat di halaman 150 berikut ini. Ini adalah contoh kertas kerja laporan konsolidasi yang digunakan perusahaan untuk menggabungkan antara entitas induk dan entitas anak. Nah, apa itu laporan konsolidasi? Laporan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara entitas induk dan entitas anak yang disusun seolah-olah seluruh perusahaan merupakan satu entitas ekonomi tunggal
yang berfungsi menunjukkan kinerja dan posisi keuangan secara utuh, sehingga pengguna laporan tidak melihat entitas induk dan anak sebagai perusahaan terpisah tetapi sebagai satu entitas. Saya rasa sekian penjelasan saya mengenai materi bab 5 ini, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.